Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya analisis legal juridis security tadi saya kira sudah cukup kaya, aspek-aspek pandangan Islam dalam berbagai macam isu juga sudah cukup kaya. Saya ingin melihat ini dari segi politik, sudut pandang politik dan sosiologi ya. Pertama, saya kira saya harus mengatakan sejak awal ya bahwa kemunculan RUU HIP inisiatif DPR ini adalah sebuah gerakan makar konstitusional. Ya. Jadi ini bukan tindakan ilmiah, tapi ini satu gerakan politik, ya, gerakan politik. Ya. Ini bisa terjadi karena dua sebab. Ya, pertama, banyak anggota DPR baru yang umurnya baru kurang dari 1 tahun itu cukup bodoh, ya. Tidak pernah membaca, tidak ngerti yang baru-baru ini, terutama ini kan hampir separuhnya anggota DPR kita ini kan baru, ya. Tidak cukup memahami sejarah kebangsaan kita, ya, sehingga lolos begitu saja, ya, lolos begitu saja, ya. Atau mereka dikibuli oleh sekelompok orang-orang cerdik, mungkin juga licik ya di DPR itu untuk memasukkan agenda terselubung mereka yang saya sebut ini sebagai upaya amandemen yang tidak syah. Ya. Jadi satu kudeta ini, menurut saya satu kudeta konstitusi. Ya. Tapi ini bukan peristiwa baru, ya, kita harus pahami bahwa kudeta konstitusional ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara secara politik. Jadi ini kaitannya dengan power game, ya, satu permainan kekuatan. Ya, sejak Indonesia merdeka, di mana Pancasila sebagai kesepakatan para pendiri bangsa, mohon dipahami, ya. Jadi Pancasila itu sebuah kesepakatan, dia sebuah perjanjian, ya. Sebagai Muslim kita tidak bisa menghindar perjanjian, ya, karena kita ini Muslim. Salah satu cirinya orang Muslim itu adalah amanah, ya, kita memegang janji, ya. Jadi kita jangan sampai terkecoh dengan Pancasila dalam praktek, ya. Pancasila dalam perjanjian itu merupakan perjanjian luhur yang harus kita hormati, ya. Suka atau tidak suka, ya. Kemudian kita tahu bahwa sebagai ground norm, sebagai dasar filsafah negara itu diterjemahkan dalam batang tubuh, ya, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya. Jadi interpretasi dari Pancasila di dalam paragraf 4 pembukaan itu sudah diterjemahkan dalam batang tubuh. Ya. Saya kira ini harus clear. Ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa sejarah kita itu membuktikan bahwa dinamika sejarah Indonesia itu tidak pernah dibiarkan begitu saja oleh kepentingan-kepentingan asing, aktor-aktor negara asing, state actor agent, ya, yang berusaha merampok, melanjutkan penjajahan. Ya. Satu upaya yang oleh Bung Karno disebut nekolim, ya, itu oleh Bung Karno sendiri. Ya. Sampai hari ini upaya-upaya menjarah Indonesia itu tidak pernah berhenti melalui cara-cara legal maupun ilegal. Ya. Cara-cara legal itu dengan berbagai macam undang-undang seperti penanaman modal asing, ya, zamannya Orde Baru misalkan itu telah menafsirkan Undang-Undang Dasar 45 secara liberal kapitalistik. Tapi itu tidak melahirkan kapitalisme. Dia hanya melahirkan kapitalisme semu, ya, di dalam satu tulisan Kunio Yoshihara itu disebut Ersatz-Kapitalisme. Jadi kapitalisme tanggung gitu, ya, sejak Orde Baru. Nah, reformasi itu membentuk kapitalisme semu tadi menjadi kapitalisme asli yang sangat ekstrim sampai sekarang. Ya. Jadi itu dilakukan secara legal dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar baru 2002. Ya, praktis itu sangat berbeda dengan
cita-cita proklamasi di dalam pembukaan. Ya, jadi kita lihat ini upaya pembelokan Pancasila, pembegalan Pancasila melalui cara-cara legal, walaupun mungkin tidak syah ya, dan tidak legitimate. Itu terjadi pada masa reformasi, amandemen sampai kita sebut saja Undang-Undang Dasar kita itu Undang-Undang Dasar 22. Ya. Nah, ini kapitalisme yang ugal-ugalan ini selama 20 tahun terakhir telah melahirkan kesenjangan yang luar biasa dan menyemaikan alasan-alasan sejarah untuk kelahiran komunisme. Ya. Jadi ini komunisme itu nunggu sebetulnya. Nunggu sampai kapitalisme itu hancur-hancuran. Ya. Jadi memang sejarahnya begitu. Ya. Komunisme selalu menjadi antitesis kapitalisme. Ya. Jadi, tapi ini kan kapitalisme sedang sempoyongan, tapi belum jatuh benar. Ya. Tadi kalau dikatakan oleh teman-teman, ini kapitalisme sedang babak belur. Ya. Kemudian juga eksperimen komunisme di Cina, itu juga kita masih melihat. Ya. Jadi kita melihat bahwa Pancasila di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa itu tidak hidup dalam ruang yang steril. Ya. Dia hidup dalam satu hubungan internasional yang sangat pelik, penuh pertarungan kepentingan. Ya. Kepentingan-kepentingan kapitalisme liberal maupun komunisme itu kepentingan ekspansionis, kepentingan menjajah negeri lain. Ya. Karena mereka akan membutuhkan sumber daya, membutuhkan bahan-bahan mineral, lahan, dan sebagainya. Ya, untuk memenuhi ambisi kapitalisme maupun komunismenya. Jadi pasti mereka akan menjadi penjajah. Oleh karena itu, saya kira, saya membaca tadi bahwa kita tidak bisa lepas dalam pertarungan internasional saat ini, pada saat kepemimpinan internasional tidak ada, kosong, ya, karena Amerika terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ini komunisme, terutama maksud saya RRC, masuk sebagai penantang, ya, menjadi satu kekuatan global baru. Ya, dan ini selama kira-kira 5 tahun terakhir, RRC telah mengorbankan satu proyek yang disebut One Belt One Road. Ini akan berusaha mempengaruhi satelit-satelitnya, negeri-negeri satelit seperti Indonesia, ASEAN, dan sebagainya itu untuk masuk dalam proyek ini. Ya, saya kira ini, dan kemudian ini melahirkan berbagai macam undang-undang seperti undang-undang Minerba, undang-undang macam-macam yang fungsinya adalah untuk memuluskan investasi asing. Ya. Dan saya kira saya setuju bahwa tapi tadi saya katakan bahwa RUU ini itu satu makar konstitusi, ya, makar konstitusi. Ya. Jadi kalau tadi sudah dikatakan ini sebuah upaya merendahkan Pancasila ke tingkat norma, kemudian bertentangan dengan banyak ajaran Islam dan seterusnya dari segi substansi, maka saya melihat ini memang sebagai alat untuk munculnya satu negara otoriter atau satu police state, ya, satu police state yang kita tahu akhir-akhir ini kinerja polisi itu, kepolisian itu makin aneh, ya. Jadi kepolisian itu akan menjadi instrumen yang sangat penting dalam upaya pembungkaman, ya, pembungkaman pikiran-pikiran yang berbeda dengan pemerintah dan seterusnya. Mohon dicatat bahwa rasialisme itu jelek, tapi diskriminasi karena perbedaan pikiran itu jauh lebih jelek. Ya. Jadi kalau sekedar kita berbeda pikiran lalu ditangkap, wah itu lebih buruk daripada rasialisme. Ya. Karena kita tidak memilih jadi orang Jawa atau dari orang Cina atau jadi orang Madura. Ya. Tapi kita berbeda pikiran, ditangkap, itu satu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Ya. Dan itu pintu masuk negara otoriter yang tadi mungkin belum sempat disebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kebinekaan itu sebenarnya tidak cuma perbedaan suku, ya, tapi juga perbedaan pikiran. Ya. Jadi saya kira ini penting dicatat. Ya. Nah, kemudian kalau saya buat refleksi, kenapa kok undang-undang ini muncul? Ya,
maka memang paling tidak selama 40 tahun terakhir terjadi semacam depolitisasi umat Islam. Ya, umat Islam dijauhkan dari politik, bahkan juga dijauhkan dari ekonomi. Ya, bahkan kita nggak ngerti kalau kita sekarang hidup dalam riba, kita nggak menolak riba ini. Ya. Ormas-ormas besar itu seolah-olah tidak mau tahu dengan praktek riba yang jelas-jelas ajaran Islam juga di samping khilafah. Ya. Jadi kalau teman-teman banyak bicara tentang khilafah, ini isu lain yang sangat penting seperti riba. Ini kok nggak muncul. Ya. Jadi saya agak melihatnya sebagai isu yang penting, tapi ini kurang mendapatkan perhatian. Ya. Riba ini jauh lebih berbahaya, ya, karena dia menggerogoti kekayaan kita. Ya. Jadi ini karena selama 40 tahun terakhir kita mengalami depolitisasi, juga mengalami deokomunisasi. Ya. Kita dijauhkan dari kepedulian kita menghadap ekonomi dan juga menghadap politik. Ya. Ini sebagian karena proyek sekularisasi besar-besaran sejak Orde Baru. Ya. Jadi pada waktu kita diminta untuk memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan sehari-hari, maka kita mulai menjauh dari politik dan menjauh dari ekonomi. Ya, saya kira ini dan akhirnya politik sebagai seni meraih kekuasaan itu kita tidak kita kelabaan di situ. Ya, kita sekarang ini dalam posisi di pinggir, ya, di pinggiran secara politik. Dan saya kira ini saatnya kita bangkit, ya, pada saat kapitalisme dan komunisme Cina, ya, itu mengalami serangan luar biasa dengan pandemi ini. Saya kira memang kita harus bangkit, ya, harus bangkit untuk mengajukan satu narasi alternatif, ya. Satu imperatif sebetulnya, yaitu bagaimana kita mengisi Pancasila dengan Islam. Ya, jadi Pancasila sebagai perjanjian toleran, anti Pancasila dan sebagainya, kita harus balas dengan narasi yang lebih kuat, ya, lebih kuat dengan kerja keras, ya, sebab musuh-musuh kita ini kerja siang malam, ya. Kalau kita hanya kerja sambilan, ya kita kalah terus, ya. Jadi saya kira agenda kita tadi, ya, kita tidak boleh berhenti di sini, ya, berhenti di sekedar menolak HIP, tapi kita harus perkarakan ini sebagai satu serangan balik kepada unsur-unsur anasir-anasir neokomunis, ya, di MPR, di DPR yang mau melakukan makar konstitusional. Ya, jadi kita harus perkarakan mereka, kita harus serang balik. Ya. Saya kira ini masukan dari saya, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.